Salah satu di antara cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendalami makna dari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diperkenalkan kepada kita. Maka pada malam hari ini di hadapan saya ada satu kitab karya monumental Imam Al-Ghazali dengan judul Al-Mukhtasar Al-Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna, yang membahas tentang pandangan Imam Al-Ghazali terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita tepat pada al-fasl al-awwal, fasal yang pertama, fi syarhi ma'ani asma'illahi ta'ala at-tis'ah wa at-tis'in, tentang syarah penjelasan makna-makna nama-nama Allah yang 99, termaktub di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidatan, 100 kurang 1. Man ahsaha, siapa yang menghafalnya, siapa yang menghitungnya, siapa yang menjaganya, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Berkaitan dengan hadis ini, Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa jumlah 99 nama-nama Allah yang disebutkan di dalam hadis ini bukan diartikan sebagai bentuk pembatasan, karena Allah Subhanahu wa taala itu yang maha luas, keagungannya tidak berbatas. Ditambah lagi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, siapa orang yang merasa berada dalam kesulitan, kegelisahan, dan kesedihan, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya cukup panjang. Di antara baik-baik doa yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis ini, Rasulullah menyebut, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku meminta kepadamu wahai Allah dengan setiap nama yang engkau miliki, yang engkau menamakan dirimu dengan nama-nama itu. Wa 'allamtahu ahadan min khalqik, dan yang engkau ajarkan atau engkau informasikan kepada salah seorang di antara makhluk-makhluk. Berarti yang pertama, Allah punya nama-nama di mana Allah menamakan dirinya dengan nama-nama itu. Lalu yang kedua, hanya ada orang-orang tertentu yang mengetahui nama-nama itu. Wa 'allamtahu, yang kau telah ajarkan, ahadan min khalqi, kepada salah seorang di antara makhlukmu, tidak kepada semuanya. Wa anzaltahu fi kitabik, dan yang engkau turunkan di dalam kitab suci, ya kita bisa baca semua. Wastaktsarta bihi,
fi ilmil ghaibi indak, dan yang terakhir, dan nama-nama yang engkau menyimpannya, engkau menyembunyikannya di dalam pengetahuan yang ghaib di sisimu. Redaksi doa ini menegaskan yang pertama, Allah punya nama-nama yang ia menamakan dirinya dengan nama-nama itu. Yang kedua, nama-nama Allah ada yang hanya diajarkan kepada salah seorang di antara makhluknya, tapi tidak kepada seluruh makhluknya. Yang ketiga, ada nama-nama Allah yang diturunkan di dalam kitabnya. Yang ketiga, bahkan ada nama-nama Allah yang tidak diketahui oleh siapapun, karena Allah menyimpan nama-nama itu hanya pada pengetahuan yang gaib di dalam dirinya. Berdasarkan hadis ini, maka sebenarnya nama-nama Allah itu tidak terbatas pada 99. Bahkan Imam An-Nawawi mengutip satu keterangan dari Imam Ibnul Arabi Al-Maliki yang mengatakan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mencapai 1000 nama. Lalu berikutnya ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, di mana beliau tidak membantah adanya perbedaan di kalangan para ulama terkait jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki kesimpulan yang sama dengan Imam Nawawi, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah, itu adalah sebuah redaksi kalimat yang sifatnya informatif, bukan berarti pembatasan bahwa nama Allah hanya 99. Dari sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, informasi melalui hadis ini bahwa orang yang mampu menjaga, menghafal 99 saja, itu akan membuat dia masuk ke dalam surga. Jadi bukan berarti nama-nama Allah hanya 99, tapi siapa yang mampu menghafal, menjaga 99 nama-nama Allah itu, maka cukup membuat dia masuk ke dalam surga. Bahkan di dalam Al-Quran Allah tidak memberikan pembatasan. Allah hanya menyebutkan, tepatnya pada surah Al-A'raf ayat 140, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama itu. Disesuaikan dengan hajat kita. Minta rezeki ya Razzaq, minta dikasih ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, minta ampunan ya Ghaffar. Atau kita merasa bahwa kita adalah sosok hamba yang tidak layak untuk mendapatkan anugerah, tapi kita hanya bisa bergantung kepada Allah, maka kita meminta kepada Allah ya Wahhab. Tidak ada kata ya Razzaq, ya Wahhab, sama-sama Maha Pemberi. Tapi makna Ar-Razzaq itu memberi kepada sesuatu yang layak untuk mendapatkan pemberian. Contoh misalnya, ada orang yang bekerja bersama dengan kita, melakukan apa yang kita perintahkan. Ketika sudah berlalu 1 pekan atau 1 bulan, lalu kita memberikan ia sejumlah uang sebagai honor, gaji. Pemberian yang kita berikan kepadanya itu adalah sesuatu yang wajar. Dia berhak mendapatkan itu karena kita punya hubungan kontrak kerja dengan dia. Dia bekerja dengan kita, maka kita memberikan upah kepadanya. Ini posisi Razzaq. Tapi Wahhab maknanya lebih dalam. Kita sedang berjalan-jalan, tahu-tahu di tengah jalan kita ketemu dengan orang yang meminta-minta. Kita tidak punya hubungan keluarga, kita tidak punya hubungan kontrak kerja, tapi dengan ulas asih kita berikan saja orang itu. Posisi pemberian itu yang sebenarnya dilakukan bukan berdasarkan pertimbangan kelayakan, itu yang disebut dengan ya Wahhab. Ya Allah, dosaku banyak, amalku sedikit, sebenarnya gak pantas aku banyak meminta kepadamu, tapi Engkau itu Wahhab ya Allah. Engkau bukan hanya Razzaq, Engkau itu Wahhab.
Aku tidak melihat dari sisi kelayakan pada diriku, tapi aku melihat dari sisi kemampuan engkau untuk mewujudkan semua yang diinginkan oleh makhlukmu. Kemampuan engkau untuk mengabulkan semua apa yang diinginkan oleh hamba. Maka aku meminta kepadamu dengan Wahhab, bukan dengan Razzaq. Jadi di dalam Al-Quran itu seolah-olah Allah katakan fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama itu. Di dalam ayat ini tidak ada pembatasan. Oleh sebab itu muncul satu perdebatan, bagaimana kalau seandainya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama yang baik, ya, nama-nama yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak termaktub di dalam Asmaul Husna yang 99 itu. Saya yakin dan percaya kita yang rutin ikut yasinan, tahlilan itu hafal tuh 99 Asmaul Husna, walaupun kita nggak pandai menghitungnya. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, seterusnya. Apa lagi kita semua? Tapi kalau dihitung satu-satu, bingung kita menghitungnya itu. Ya, kita tuhnya hafal saja. Ada orang berdoa menyebut nama Allah, kemudian menamakan Allah dengan sesuatu yang baik, tapi tidak bahagian dari Asmaul Husna. Contohnya ya Hanan, ya Mannan. Itu tidak ada dalam Asmaul Husna. Ya Hanan, ya Mannan. Ada dalam lagunya dia. Ya Hanan. Ya Hanan yang maha lembut, ya Mannan yang maha pemberi anugerah. Tapi ya Hanan, ya Mannan itu tak ada dalam Asmaul Husna. Imam Al-Alusi di dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani menjelaskan bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama yang baik yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala, walau tidak terdapat di dalam Asmaul Husna, maka itu dibolehkan sepanjang tidak ada larangan secara syar'i. Maka dibolehkan. Kalau Allah katakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama, silakan minta kepada Allah dengan nama-nama. Dan tentunya segala sesuatu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, bahwa hadis ini dikomentari oleh para ulama seperti yang saya sebutkan tadi. Ada Imam An-Nawawi, ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dua kitab monumental mereka, baik di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim maupun di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Mereka menguraikan bagaimana perbedaan pendapat kalangan para ulama terkait dengan jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun dikuatkan di dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Allah itu punya nama yang sangat banyak, tidak terbatas. Ada nama yang hanya diajarkan kepada salah seorang di antara makhluknya, ada nama yang diturunkannya melalui turunnya kitab suci, ada nama yang hanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pengetahuannya saja. Baik, di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menjaga nama-nama itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Para hadirin jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang hafal dengan nama ini otomatis adalah orang muslim. Ya. Karena gak ada kepentingan orang non-muslim menghafal nama-nama yang 99 ini. Yang kedua, ketika seseorang tahu dan hafal, otomatis seseorang itu akan tergiring upayanya untuk mendalami, memahami maknanya. Setelah adanya pendalaman terhadap makna dari setiap nama-nama itu, maka muncullah kesadaran untuk meneladani nama-nama itu. Jadi untuk membuat kita bisa masuk ke dalam surga, itu bukan hanya sekedar hafal bacaannya saja, hafal nama-namanya saja, tetapi bagaimana kita akan berujung pada upaya untuk meneladani nama-nama itu. Oleh sebab itu, ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Dzariyat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengibadahiku.
Salah satu di antara keterangan tafsir dari ayat ini, para ulama menyebut makna dari liya'buduni adalah liya'rifuni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengenalku. Dimulai dari pengenalan itulah maka seorang hamba akan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Kalau pengenalan kita kepada Allah tidak benar, maka ibadah kita bisa salah sasaran, bisa keliru. Seperti ketika kita memulai sholat kita dengan takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar, yang artinya adalah Allah Maha Besar. Jika di saat kita mengucapkan takbiratul ihram itu, di saat yang sama kita menganggap bahwasanya Allah Maha Besar adalah kebesaran secara fisik, maka di saat itu kita sudah keliru di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita melihat terlebih dahulu bagaimana Imam Al-Ghazali memberikan keterangan dan juga penjelasan tentang nama-nama Allah ini di dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Asna fi Syarhi Asma'illahi Al-Husna, agar sekiranya kita dapat lebih dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini menulis secara sistematis ya. Ada beberapa bab yang sengaja saya lewatkan, tidak saya bahas demi menghemat waktu dan untuk menghindarkan kerumitan kita di dalam memahami kitab ini. Namun bahagian dari esensi kitab ini itu pasti akan saya sampaikan. Baik para hadirin jemaah dunia Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mendahului penjelasannya dimulai dari menjelaskan makna Allah. Ia mengatakan di dalam kitab ini, fahuwa ismun lil mawjudil haqqi al-jami'i li sifatil ilahiyyah al-man'uti bi nu'utir rububiyyah al-mutafarridi bil wujudil haqiqi. Fa inna kulla mawjudin siwahu ghairu mustahiqqin lil wujudi bidzatihi. Allah adalah nama bagi yang mawjud hak, yang secara hak wujud, yang menghimpun bagi semua nama-nama ketuhanan, yang disifati dengan sifat-sifat ketuhanan, yang menyendiri dengan wujudnya yang hakiki. Maka setiap yang mawjud selain Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mustahik lil wujud bidzatihi, tidak hak keberadaannya berdasarkan adatnya. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan wujud, ada keberadaannya karena zatnya, bukan karena bertergantungan kepada sesuatu yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kekal, kekekalan itu merupakan sebuah keniscayaan pada zatnya. Berbeda ketika kita menyebutkan surga kekal, neraka kekal. Ya, surga dan neraka kekal. Tetapi kekekalan surga dan neraka itu bukan karena wujudnya, bukan karena zatnya, tapi karena kehendak yang lain. Apa kehendak yang lain itu? Karena Allah yang menghendaki surga dan neraka itu kekal. Berbeda dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang wujud dan kekal itu, di mana wujud dan kekalnya Allah itu berdasarkan kepada zatnya, bukan kepada sesuatu yang lain. Wa inna mastafadal wujud minhu fa huwa min haitsu dzatuhu halikun. Maka sesuatu yang dapat diambil manfaat dari wujud itu adalah bahwa sekira zatnya itu akan binasa. Wa minal jihati allati jarihi mawjud. Dan dari sisi di mana ia akan mawjud, fa kullu mawjudin halikun illa wajha. Maka tiap-tiap yang mawjud itu akan binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang wujud selain Allah Subhanahu wa taala itu akan binasa karena keberadaannya atas kehendak Allah. Awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, lalu akan menjadi tidak ada kembali.
Jadi yang tidak binasa adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anna hadzal ismal a'zam anna hadzal isma a'zamul asma'i tis'ati wa tis'in. Kita di mana disebutkan di dalam ayat tadi dianjurkan ketika berdoa menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara semua nama-nama Allah yang paling agung itu adalah Allah. Maka dikatakan di sini anna hadzal isma, sesungguhnya nama ini Allah a'zamul asma'i tis'ati wa tis'in, adalah yang paling agung di antara nama-nama yang 99. Kenapa demikian? Li'annahu dalun 'ala dzatil jami'ati li sifatil ilahiyyati kulliha. Karena kata Allah yang menjadi nama bagi zat Allah itu menunjukkan terhadap zat yang terhimpun bagi sifat-sifat ketuhanan semuanya. Hatta la yashiddu minha syai'un wahidun, sampai tidak tersisa satu pun dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyebut Allah, maka di saat yang sama kita menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya. Jadi ketika kita menyebut satu nama Allah, maka di saat yang sama kita juga menyebut semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada. Berbeda dengan nama-nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna itu. Wasairul asma'i la yadullu ahaduha illa ala ahadil ma'ani. Maka semua nama-nama Allah yang lain, baik Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya, itu semua tidaklah masing-masingnya itu menunjukkan, kecuali hanya menunjukkan satu makna saja. Ketika kita memanggil Ya Rahman, maka kita hanya memanggil Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat pengasih. Ketika kita memanggil Ya Malik, maka di saat itu kita hanya memanggil Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat memiliki. Tetapi ketika kita menyebut Allah, maka di saat yang sama kita sudah menyebut semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu aneh ketika kita melihat ada orang yang berpendapat bahwa tidak boleh zikir hanya dengan isim mufrad Allah, Allah, Allah saja. Maka berzikir kepada Allah itu dengan harus kalimat yang sempurna dalam bentuk pujian seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, masyaallah dan lain sebagainya. Harus dalam bentuk kalimat yang jelas memuji Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita menyebut Allah berdasarkan keterangan dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ini, maka di saat yang sama hadirlah dalam pikiran kita nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bahkan kalau kita melihat dari beberapa riwayat yang ada, salah satu di antaranya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta la yaqula Allah, Allah." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, Allah. Itu kalimat zikir hanya terbatas pada Allah, Allah saja. Jadi percayalah kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiamat masih lama. Kenapa hari ini masih ada yang menyebut Allah, Allah? Hanya Allah, Allah saja. Yang kedua, di dalam surah Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Bukankah Allah adalah nama Tuhan kita? Jadi ketika kita berzikir menyebut nama Allah, 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 boleh-boleh saja. Ya. Jadi tidak ada larangan untuk hanya berzikir dengan menyebut nama Allah, Allah saja. Ya, ketika kita menyebut Allah, di saat itu kita menghadirkan Allah di dalam ingatan kita, di dalam hati kita. Dan memungkinkan bahwa kita juga menghadirkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Para hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wali annahu akhassul asma. Bahkan nama Allah itu adalah nama yang paling spesifik di antara nama-nama Allah. Kenapa demikian? Illa yudliquhu ahadun ala ghairihi la haqiqatan wala majazan. Sebab tidak boleh seorang pun menyebutkan kata Allah itu untuk nama bagi orang lain, baik secara hakikat maupun secara majaz. Ini jangan pula karena terlalu
bersemangat, merasa iman sedang berada pada performa tertingginya, lalu kelahiran anak, nah, kuberi namamu Allah, nggak boleh. Ya. Biar supaya nampak jadi soleh gitu misalnya gitu ya, Allah gitu, nggak boleh. Siapa namamu? Allah, nggak boleh. Ya. Wasailul asma'i qad yusamma biha ghairuhu. Sedangkan semua nama-nama Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, terkadang sesuatu yang selain Allah itu dinamakan dengan nama itu. Pak Rahman, Pak Rahim, ya, Pak Qadir, ya kan? Itu kan bahagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala disematkan kepada orang lain. Yang tak boleh itu nama Allah. Sedangkan kata Rahman, kata Rahim itu adalah bahagian dari sifat yang bisa saja dimiliki oleh makhluk. Para hadirin jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ma'ani sa'il asma'i yutasawwaru ayyat tasafa al-'abdu bi syai'in minha hatta yanṭaliqu 'alaihi al-ism. Makna-makna dari semua nama-nama itu dapat digambarkan, dimiliki oleh seorang hamba sampai nama itu bisa muncul untuk dirinya, seperti Rahim, Alim, Halim, Sabur, Syakur. Misalnya ada orang yang punya pengetahuan yang banyak, maka kita sebut dia dengan alim. Orang alim. Kalau orangnya banyak, ulama. Ulama itu jawaban dari alim. Bolehkah kita menyebut seseorang itu alim? Ya boleh. Dan alim itu juga merupakan salah satu di antara asma Allah. Ketika kita melihat ada orang yang punya kesabaran yang luar biasa, kita sebut dia sabur, orang yang sabur. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menyebut salah seorang sahabatnya yang punya karakteristik tenang, nggak gerasa gerusu, dengan sebutan apa? Halim. Orang yang halim. Orang yang halim itu orang yang punya jiwa yang tenang, punya masalah tenang aja gitu, kayak punya masalah tenang, halim. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu apa? Kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak marah. Cuma bukan berarti orang yang tidak marah otomatis adalah orang yang kadhiminal ghaidh atau orang yang halim. Karena orang yang tidak marah itu ada dua kategorinya. Yang pertama, dia tidak marah padahal dia punya kemampuan untuk memberikan perlawanan. Dicacinya kita bisa kita caci maki balik. Dipukulnya kita bisa kita tinju balik. Diserangnya kita bisa lawan. Tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Itu disebutkan halim, kadhiminal ghaidh. Tapi ada orang yang tidak marah-marah bukan karena ia mampu menahan dirinya, tapi karena memang dia sadar lemah. Dicaci maki dia diam aja. Kenapa enggak kau balas dia? Nanti dicaci maki dia jambaknya rambut aku takut pelaku. Badan dia lebih besar daripada badan awak. Nah, dipukul dia aja. Kenapa kau enggak mau balas? Kau udah dipukulnya. Macam mana mau kulawan? Nanti kulawan makin beringas dia, kalah aku mati pelaku nanti. Direndahkan, dihina, dibunuh karakternya. Kenapa kau tidak membalas? Apa yang itu banyak duitnya, nanti aku balas dia kayak gitu, nanti dilaporkan ke kantor polisi, banyak duitnya, susah. Nah, kenapa dia tidak memilih untuk marah? Karena dia sadar lemah. Maka ini bukan yang dimaksud di dalam ayat itu kadhiminal ghaidh atau yang disebut halim tadi. Jadi orang yang tenang, orang yang sabar, orang yang teguh disebut dengan halim, padahal itu juga merupakan nama Allah. Jadi ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang itu karakteristiknya bisa disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika nama-nama itu disebutkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tentu porsinya beda. Porsi Allah dengan porsi makhluk itu beda. Orang Allah itu Khalik yang mencipta, manusia juga berusaha untuk menjadi pencipta karya. Maka ciptaan Allah dan ciptaan makhluk itu berbeda. Wa amma ma'na hadzal ismi, sedangkan makna dari nama ini, nama Allah itu, fa khususan la yatasawwaru fihi
musyarikatun la bil majazi wala bil haqiqah. Nama Allah itu hanya spesifik, khusus, tidak mungkin tergambarkan dari nama itu. Kemungkinan ada sesuatu yang selain Allah bisa disebut dengan itu. Oh, dia itu halim, betul, bisa. Oh, dia itu orangnya syakir, bisa. Oh, dia itu orangnya Allah, nggak bisa. Ya. Jadi penyebutan kata Allah itu nggak bisa kepada seseorang. Apa kalau bahasa zaman sekarang itu ya, sungguh membagongkan, nanti kan? Bagong itu kan nama orang. Tapi ketika kita melihat satu karakter atau satu bentuk perbuatan yang membuat kita terbodoh, kita bilang sungguh membagongkan. Bagong nama orang. Artinya apa? Sungguh membuat kita terheran-heran, terbodoh-bodoh. Kok bisa seperti itu? Ya. Jadi kata bagong yang merupakan nama orang itu disebutkan untuk karakter pada sesuatu. Nah, sama seperti ketika Halim, Alim, Rahim, Rahman, kita sematkan kepada seseorang. Baik, para hadirin jemaah dunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya tanbih. Ini peringatan dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Yang bagi ayyakuna haqqul 'abdi min hadzal ismi at-ta'alluh. Semestinya ada di dalam diri seorang hamba dari nama Allah ini at-ta'alluh, sifat ketuhanan. Wa a'nihi, maksudku tadi Imam Al-Ghazali, ayyakuna mustaghriqal qalbi wal himma billahi ta'ala. Ketika disebut nama Allah, maka hatinya itu tenggelam dan larut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala yarghiru, maka dia tidak melihat kepada sesuatu yang lain selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yartafita ila siwahu, dan tidak akan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yarju, wala yakhaf illa iyyahu, tidak merasa berharap, tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah itu merupakan satu nama yang hanya khusus dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yang terhimpun di dalamnya nama-nama dan sifat-sifat ketuhanan, kesadaran kita atas pengetahuan itu membuat ketika nama itu disebutkan, maka tidak boleh, tidak mungkin seorang hamba itu berpaling pikirannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disebut Allah, maka harusnya semua pikiran kita itu berpusat pada kata Allah itu. Apalagi seseorang yang dinamakan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala harusnya itu menghadirkan Allah di dalam dirinya. Abdullah, dipanggil namanya, hei Abdullah. Ada nama Allah di situ. Harusnya yang memanggil dan yang dipanggil di saat itu memiliki kesadaran, ingatan akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan menjadi sangat aneh sekali ketika seorang karyawan resepsionis di hotel menanyakan nama ketika seorang laki-laki booking kamar hotel. Siapa namanya? Pak Abdullah. Disebut namanya dan ada nama Allah di situ. Tapi di saat yang sama dia masih tetap melanjutkan niatnya untuk bermaksiat. Bayangkan coba. Disebut nama Allah, tapi tetap dia bermaksiat. Jadi sebenarnya ketika kita mendapati ada orang-orang yang punya nama yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia mampu menjaga dirinya. Yang paling sederhana beginilah, terkadang ada beberapa orang yang saat dia mengenakan busana-busana tertentu, dia merasa tidak pantas untuk melakukan hal-hal yang buruk. Coba misalnya kalau kita pakai jubah, pakai sarungan, pakai peci gitu, mungkin nggak kita masuk ke diskotik? Nggak mungkin. Kita merasa nggak pantas. Apa pantas pakai baju kayak gini masuk? Nggak begitu kan? Sehingga kostum itu menjadi identitas diri kita yang membuat kita mampu menjaga diri kita. Kalau busana saja mampu membuat kita terjaga, masa iya nama Allah Subhanahu wa taala tidak mampu membuat kita terjaga? Coba bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Kota Medan khususnya ada sekitar 1000 lebih masjid
yang kesemuanya itu pengeras suaranya aktif secara berurutan, sahut menyahut. Ketika waktu sholat masuk, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disebut nama Allah di situ. Bahkan bukan hanya sekedar nama Allah, keagungan Allah pun disebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba bayangkan oleh kita, di saat kalimat itu diteriakkan dengan lantang, diperdengarkan di telinga kita, dan kita tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Yang seharusnya hati kita hadir, seharusnya kita tersadarkan. Coba bayangkan kalau seandainya di toa masjid itu kan disebut nama suami kita, disebut nama istri kita, tersentak aja gitu. Oh, itu istriku gitu. Nah, itu suamiku gitu. Tapi ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, kenapa hatinya tidak bergetar? Oleh sebab itulah di dalam surah Al-Anfal ayat 2, salah satu di antara karakteristik orang beriman itu pada ayat kedua disebutkan wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya, tersadarkan dia. Oh iya, tadi aku sempat terlupa, aku sempat bermaksud untuk melakukan kemaksiatan, bahkan saat ini aku sedang melakukan kemaksiatan. Tiba-tiba dengar suara Allah, nama Allah Subhanahu wa taala diteriakkan dengan lantang, diperdengarkan di telinga. Tersadar harusnya. Yang mau maling nggak jadi maling, yang sudah menggergaji pagar rumah orang nggak jadi, yang mau beli narkoba nggak jadi, yang mau jualan narkoba nggak jadi. Nah, Allah bilang, kalau justru di zaman ini ada orang berani bermaksiat di sekitar rumah ibadah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita. Apalagi dilakukan di dalam rumah ibadah. Karena apa? Harusnya di saat itu dihadirkanlah Allah Subhanahu wa taala di dalam ingatan kita. Baik para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya inilah terlebih dahulu uraian dari penjelasan nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhi Asma'illah Ta'ala Al-Husna.